Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lur pada kelanjutan saya belajar menanam cabai kaliber ya. Yang alhamdulillah sampai saat ini sudah berumur 197 HST ya. Mendekati masa-masa terakhir atau masa-masa kritis ini ya lur ya. Melihat kondisi tanaman saya kondisinya sudah seperti ini. Gimana kabarnya lur? Mudah-mudahan masih selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya lur ya, dan selalu dimudahkan segala urusannya lur ya, amin. Tentunya para petani cabai di akhir-akhir ini tersenyum ya, karena mengingat atau melihat sekarang ini harga lagi sedang baik ya, merangkak naik, bahkan ada yang sudah mencapai 60 sampai 70 per kilonya lor ya. Tapi saya juga sebenarnya ikut senang ya, walaupun sekalian sedih juga, karena dimana pas harga lagi naik cabai saya sudah memasuki masa-masa fase akhir ya. Kalau melihat kondisi tanaman saya seperti itu, sebenarnya sudah tidak lagi seharusnya ya melakukan perawatan secara instan ya, karena memang kondisinya sudah sangat-sangat parah ya. Tapi karena mengingat ya, kalau saya cabut ganti baru karena tidak memungkinkan untuk menanam kembali lor, karena bentar lagi memasuki musim kemarau. Dan mengingat harga pun sudah mulai merangkak naik, jadi saya di sini berusaha ya meremajakan kembali tanaman saya dengan tujuan atau berharap ya kedepannya tanaman saya masih bisa berbuah ya, sehingga saya bisa menikmati harga cabai yang lagi tinggi ini lor. Mudah-mudahan saja lor ya. Tentunya yang pertama, kemarin setelah saya melakukan pemupukan, terus saya lihat ada sedikit perkembangan. Saya lanjutkan kembali dengan mengocor kalsium ya. Dengan dosis kali ini saya menggunakan 7 sendok makan per tangki 16 liter ya. Saya kocorkan kira-kira setengah gelas ya lor. Nah ini lor di 201 HST lor ya. Gini lor ya, ada tunas-tunas baru dan membawa bunga ya. Inilah yang saya harapkan, tetapi tidak terlalu yakin juga lor ya, apakah buah ini akan jadi atau tidak lor ya. Mudah-mudahan tidak rontok lor ya, dan jadi ya lor buahnya. Alhamdulillah lor ya, efek dari pemupukan minggu kemarin sudah menunjukkan efeknya ya. Walaupun tidak semuanya bisa mengeluarkan tunas yang normal, tetapi alhamdulillah ya, masih ada beberapa tanaman yang masih bisa mengeluarkan tunas baru dan membawa bakal buah lor. Sebenarnya beresiko juga lor ya merawat tanaman yang kondisinya sudah seperti ini ya, karena berpeluang akan membuang-buang modal saja lor. Karena ya seperti bisa dilihat ya, kondisinya sudah seperti ini ya, walaupun ini bedengan pinggir ini memang agak sedikit bagus ya dibanding bedeng tengah, tapi memang sudah parah ya. Tapi saya di sini tidak lagi akan membeli pupuk maupun pestisida ya lor ya. Saya hanya menghabiskan amunisi yang sudah tersedia di rumah yang sudah saya beli sebelumnya ya. Itu saja lor untuk perawatannya lor. Jadi untuk perawatan tidak harus menggunakan ini, itu saya harus membeli pupuk ini atau membeli nutrisi yang lain ya. Saya hanya memakai yang sudah terbeli sebelumnya lor. Nah ini lor ya, untuk gambaran umumnya lor ya. Untuk pinggir sebelah sini masih lumayan ya buahnya. Nah ini makin ke tengah makin parah, setengah. Nah ini juga makin parah ya lor ya, bagian tengah ini lor.
Kemudian kita geser ke kiri terus. Nah, kemudian mulai pinggir sebelah sini ya, alhamdulillah buah dan kondisi tanaman ya masih lumayan normal ya, walaupun ya seperti inilah kondisinya lor. Memang tanaman sudah masuki fase-fase akhir ya lor ya, tapi alhamdulillahnya masih bisa mengeluarkan tunas baru lor. Mudah-mudahan jadi lor ya. Dan di 201 HST ini lor, rencana saya akan panen ya lor ya, karena melihat buah sudah mulai merah-merah kembali. Untuk panen kan kali ini panenan yang ke-22 ya. Kemarin kita panen ke 21, totalnya sudah mendapatkan 316 kilo ya. Kita coba panen lagi ke panenan ke-22 hari ini, walaupun hasilnya tentunya di bawah atau jauh di bawah hasil panenan minggu kemarin lur, tapi setidaknya masih bisa merasakan ya harga yang mulai merangkak naik minggu-minggu ini lur. Bahkan ya untuk rumput pun sekarang sudah mulai tinggi-tinggi lur rumputnya lur, karena memang sudah semangat untuk mengurus pun sudah mulai menurun ya. Bahkan ini kemarin ya saya berhentiin penggunaan fungisidanya ya, patek mulai menyerang kembali ya, walaupun sudah saya spray dengan D10 kemarin, tapi masih saja ya, karena saya melewatkan beberapa periode melewatkan penggunaan fungi ya kemarin, karena kita fokus ke pupus dahulu lor. Dan untuk hasil panen lor lumayan lor ya, alhamdulillah masih dapat lor ya 12 kilo lor. Jadi petikan yang ke 22 mendapatkan 12 kilo, jadi total sudah mendapatkan 328 kilo ya, dari panenan pertama sampai panenan ke 22. Kemudian lor ya, selang 1 hari setelah panenan di 202 HST saya coba kocor ya, karena kebetulan saya masih punya sisa MKP dan KNO putih ya. Bahkan KNO putih ini ya kita beli dulu di awal-awal fase pembungaan ya, sampai sekarang belum habis 1 kilo itu ya, 1 bungkus itu, karena memang saya jarang menggunakan KNO putih ya kemarin. Hanya beberapa kali saya menggunakan KNO putih untuk penyepraian ya, karena saya rolling dengan ganda silbi kemarin lur. Untuk pengocoran masih seperti biasa lur ya. Inilah cara saya mengocor karena tidak menggunakan mulsa ya. Dan ini lur ya, di 203 HST lur, saya spray kembali, tapi kali ini mohon maaf ya, saya tidak lupa merekam nutrisi apa yang saya pakai, tapi ini saya memakai seperti biasa lur ya. Saya selalu memasukkan Ambition dan Vitaron ya. Dan saya tambah lagi menggunakan KNO 3 putih lur, karena intinya di sini saya hanya ingin menghabiskan stok atau amunisi yang sudah tersedia di rumah lur ya, atau yang sudah saya beli sebelumnya lur ya. Alhamdulillah ya lur, di 206 HST ini untuk tunas bisa dilihat sendiri lur. Mudah-mudahan bisa dipanen kembali lur ya buah ini lur ya, walaupun tidak terlalu banyak, setidaknya cukup lah untuk keperluan dapur lur. Dan untuk cuaca lur, di minggu-minggu ini ya full panas, sepertinya memang sudah memasuki musim kemarau, dan inilah yang saya khawatirkan ya. Biasanya kalau bunga baru mulai bermunculan kemudian langsung kemarau, tidak ada air, biasanya buah atau bunga ini rontok, dan kemudian biarpun tidak rontok pun buah tidak bisa besar ya, pasti buahnya akan kecil-kecil dan bentuk buah pun tidak normal ya, pasti dia akan keriput ya, keriting ya buahnya. Tapi mudah-mudahan untuk minggu ke depan masih ada hujan lur, karena bisa dilihat sendiri lur ya, tanahnya di sini langsung kering ya, baru 1 minggu tidak ada hujan. Dan kemungkinan di 206 HST ini
akan panen kembali ya, walaupun tentunya jauh berkurang ya, karena memang buah sudah habis ya. Inilah lur ya kelemahan kalau kita punya kebun jauh dari sumber mata air ya. Kita tidak bisa menyiram tanaman ya, dan hanya mengandalkan atau berharap dengan air hujan saja lur. Karena tentunya air itu perannya sangat penting ya bagi pertumbuhan tanaman ya. Sebagus apapun pupuknya, sebagus apapun bibitnya, dan sebagus apapun perawatan kita, tetapi kalau tidak ada air tentu saja percuma lur ya. Pertumbuhan pasti akan terganggu lur. Nah ini lur ya kondisi bedengan tengah lur ya. Daun pun semuanya ya, tidak satu pun daun yang tumbuh dengan normal ya. Semuanya sudah keriting dan bahkan ada yang tinggal menyisakan rantingnya saja lur. Daun dan buah sudah habis ya, tapi alhamdulillah ya masih ada 1-2 yang masih bisa mengeluarkan tunas baru, dan itulah harapan saya lur ya. Mudah-mudahan bisa mencicipi lah ya harga yang lagi bagus sekarang ini lur. 9,5, dan hasil panen ke 23 ya, dapat 9,5 kilo ya. Jadi total alhamdulillah sudah mendapatkan 337 kilo ya, dari panen pertama sampai panen ke 23 dengan total 250 pohon ya. Dan kondisi tanaman setelah panen ke 23 seperti ini lur ya. Cukup sekian lor video perkembangan atau kelanjutan belajar saya menanam cabai kaliber ya lor. Terima kasih telah menonton lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.